Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran matematika di semester 2. Sebelumnya kita belajar tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Sebelum masuk ke berikutnya, kita mengulang kembali tentang perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Perkalian bentuk aljabar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perkalian bentuk aljabar sebagai berikut. Perkalian suku tunggal dengan suku tunggal dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contoh, 3x pangkat 2y kali 5y itu sama dengan koefisien dengan koefisien, maka 3 kali 5 ketemu 15. Lalu x kuadrat y kali y sama dengan x kuadrat y kuadrat. Itu paling mudahnya. Lalu ada cara kedua, yaitu perkalian dengan suku tidak tunggal menggunakan sifat distributif. Contoh nomor 1, 5x dikali dalam kurung 2y min x. Maka 5x kali 2y dikurangi 5x kali x. 5x kali 2y ketemu 10xy. Lalu 5x dikali x ketemu 5x kuadrat. Lalu untuk dua suku 2x min y dikali dalam kurung x tambah 3y. Maka 2x dikali dalam kurung x tambah 3 ditambah min y dikali x tambah 3y. Maka ketemu 2x kuadrat min 2x kuadrat plus 6xy min xy min 3y kuadrat. Variabel yang sama dikurangkan xy, 6xy dikurang xy ketemu 5xy. Maka hasil akhirnya adalah 2x kuadrat plus 5xy min 3y kuadrat. Lalu untuk pembagian bentuk aljabar, pembagian oleh bentuk aljabar suku tunggal. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar suku tunggal dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Operasi pembagian bentuk aljabar ini akan lebih mudah dilakukan dalam bentuk pecahan. Contoh, dalam kurung 8a kuadrat b dikurangi 6ab dibagi 2a. Maka kalau dibuat bentuk pecahan, 8a kuadrat b min 6ab per 2a. Lalu dipecah lagi, 8a kuadrat b per 2a. Koefisien dengan koefisien 8 dibagi 2 ketemu 4. A kuadrat b dibagi a sama dengan ab dikurangi 6ab per 2a. 6 bagi 2 ketemu 3. ab per a ketemu b, maka hasilnya 4ab min 3b. Lalu pembagian oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih. Pembagian bentuk aljabar oleh bentuk aljabar dua suku atau lebih dilakukan dengan cara bersusun, seperti cara pembagian biasa. Contoh, 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x tambah 3. X tambah 3 di luar sebagai pembagi untuk 2x kuadrat min 2x kuadrat plus 3x min 9. Untuk mendekati 2x kuadrat sini, maka dikali 2x kali x 2x kuadrat, 2x kali 3 ketemu plus 6x. Maka kalau dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis 3x dikurangi 6x sama dengan
min 3x. Min 9 tidak ada pengurang, turun. Maka hasil pengurangan min 3x plus 9 3x plus 9 dikali berapa untuk mendekati itu, maka dikali min 3 dikali x plus 3, maka ketemu min 3 kali x ketemu min 3x, min 3 dikali 3 ketemu min 9, maka min 3x min 9 dikurangi min 3x min 9 ketemu 0, maka hasilnya jadi 2x kuadrat plus 3x min 9 dibagi x plus 3 sama dengan 2x min 3. Hasilnya sama dari pembagi ini. Ya. Lalu masuk ke materi berikutnya, yaitu pemangkatan bentuk aljabar. Pemangkatan bilangan adalah perkalian berulang bilangan yang dipangkat sebanyak pangkatnya. Pemangkatan dapat ditulis A pangkat n sama dengan x kali x kali x kali x, terusnya sampai n faktor atau sebanyak n. Pemangkatan bentuk aljabar suku tunggal, contohnya 2x pangkat 3. 2x pangkat 3 itu sama dengan 2x dikali 2x dikali 2x. 2x kali 2x ketemu 4x kuadrat. 4x kuadrat dikali 2x maka ketemu 8x pangkat 3. Lalu untuk pemangkatan bentuk aljabar suku 2, contohnya x plus 2y dalam kurung dikuadratkan, maka x plus 2y dikali x plus 2y, maka x dalam kurung x dikali x plus 2y ditambah 2y dikali x plus 2y, x kali x kuadrat plus x kali 2y 2xy ditambah 2y kali x ketemu 2xy ditambah 2y kali 2y 4y kuadrat, maka ditambahkan variabel yang sama ditambahkan, maka ketemu x kuadrat plus 4xy plus 4y kuadrat. Contoh soal kemarin sudah ujian. Untuk sekarang masuk ke pemfaktoran bentuk aljabar. Pemfaktoran bentuk aljabar ada 5. Faktorisasi dengan sifat distributif, faktorisasi bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, dan x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Lalu faktorisasi selisih dua bentuk kuadrat, faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a sama dengan 1, dan faktorisasi bentuk ax kuadrat plus bx plus c dengan a tidak sama dengan 1. Untuk faktorisasi dengan sifat distributif, sifat paling gampang. Berikut penjumlahan atau pengurangan suku yang memiliki faktor sama dengan difaktorkan dapat difaktorkan menggunakan hukum distributif, yaitu AB plus AC sama dengan A dalam kurung B tambah C, faktornya A dan B plus C. Lalu AB min AC sama dengan A dalam kurung B min C, itu faktornya A dan B min C. Contoh 3x kuadrat plus 6x. 3x kuadrat itu kalau difaktorkan maka ketemu 3x dikali x. Lalu untuk 6x kalau difaktorkan ketemu 3x kali 2. Maka nilai yang sama dikeluarkan ketemu 3x, yang beda dikurung x min 2. Lalu faktorisasi bentuk x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat dan x kuadrat plus 2xy min y kuadrat. Pada subbab B sebelumnya kita telah mempelajari pemangkatan bentuk aljabar berikut. X plus y dalam kurung kuadrat sama dengan x kuadrat plus 2xy plus y kuadrat, dan x min y kuadrat
ketemu x kuadrat min 2xy plus y kuadrat. Bentuk pemfaktoran berikut seperti yang di atas. Hasil pengkuadratan suku 2 mempunyai ciri berikut. Menghasilkan suku 3. Suku pertama dan suku ketiga merupakan bentuk kuadrat kedua suku. Suku tengah merupakan 2 kali hasil kedua suku. Contoh x kuadrat min 6x plus 9 adalah x kuadrat dikurangi 6x difaktorkan ketemu 2x kali 3 dan 9 adalah 3 kuadrat. Maka hasilnya x kuadrat min 3 x min 3 kuadrat. Untuk faktorisasi yang lain hampir sama, tapi biasanya tidak digunakan. Mungkin bisa dibaca. Untuk faktorisasi selisih 2 bentuk kuadrat, faktorisasi bentuk ax plus bx plus c dengan a sama dengan 1, dan faktorisasi bentuk ax plus bc plus c dengan a tidak sama dengan 1. Contohnya insya Allah mudah-mudah. Lalu untuk tugas hari ini untuk contoh soal, faktor bentuk kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 dan 6t kuadrat min t min 2. Jawaban x kuadrat plus 5x plus 6, b sama dengan 5 dan c sama dengan 6. B itu 5 ini dan c nya 6. Maka ketemu R kali X sama dengan C dan R kali S sama dengan B. Berapa dikali berapa biar jadi 6 dan berapa ditambah berapa biar jadi 5. Maka ketemu R sama dengan 2 dan S sama dengan 3. Maka diperoleh faktor dari X kuadrat plus 5X plus 6 adalah 2X. X plus 2 dan X plus 3. Lalu untuk 6t kuadrat min t min 2, maka jika dikatakan ketemu ini a sama dengan 6, b sama dengan min 1 dan c sama dengan min 2, maka R kali S sama dengan AC dan R tambah S sama dengan B. Berapa kali berapa biar menjadi min 12 dan berapa tambah berapa biar jadi min 1. Diperoleh R sama dengan 3 dan S sama dengan min 4. Sehingga 6t kuadrat min t min 2 sama dengan 6t plus 3 dikali 6t min 4 dibagi 6. Maka ketemu 6t plus 3 per 3, 6 nya difaktorkan ketemu 3 dan 2, 6t min 4. Maka 6t plus 3 dibagi 3 ketemu 2t plus 1, 6t min 4 dibagi 2 ketemu 3t min 2. Jadi 6t kuadrat min t min 2 faktornya adalah 2t plus 1 dikali 3t min 2. Lalu untuk latihan soal silahkan dikerjakan dan dikumpulkan hari ini. Pak Ujang mempunyai kebun apel yang berbentuk persegi panjang. Luas kebun apel dinyatakan dengan rumus L sama dengan 6x kuadrat plus 3x min 5. Tentukan keliling kebun apel tersebut. Sebelum mencari, kita harus tahu luas persegi panjang terlebih dahulu. Luas persegi panjang apa? Kita sudah ketemu, lalu kita cari faktornya dari 6x kuadrat plus 3x min 5. Seperti contoh soal sebelumnya, contoh soal nomor 2. Lalu untuk keliling, kita harus tahu rumus keliling juga. Keliling persegi panjang itu apa? Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Kalau keliling persegi panjang itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Silakan dikerjakan lalu dikumpulkan hari ini. Jika belum paham bisa ditanyakan Jabri lewat Ustadz. Bila ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.